Ketahanan operasional kita dari sisi BBM itu sekitar 24 sampai 27 hari kalau kondisi normal kemarin, Mas. Tapi dalam situasi ini mereka cuma 14 sampai 15 hari. Terus masa pemerintah bilang situasi energi kita baik-baik saja? Nah, efek dari harga naik itu bukan pada saat harga naik hari itu pemerintah juga naikin harga BBM, nggak mungkin. Karena apa? Karena yang diproduksi hari ini adalah crude oil yang dalam kondisi harga yang beberapa bulan sebelumnya. Kontrak sebelumnya. Ya, pemerintah juga menjaga untuk betul-betul subsidi ini tepat sasaran. Kemudian kembali lagi kepada masyarakat yang mampu. Ya situasi dunia seperti ini, kalau lu mampu, ya beli ke atas. Kalau nggak mampu, ya tahan dulu dong. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kita akan membahas tentang kenaikan harga BBM khususnya Pertamax yang kemarin sempat mengagetkan publik karena momen dikira krisis minyak di luar sudah agak mereda, harga crude oil sudah lumayan turun di bawah $100, tapi kenapa tiba-tiba naiknya cukup signifikan gitu ya, menjadi 16.250. Untuk memahaminya secara lebih mendalam, kami undang kembali ke Ruang Dialektika eh, Wakil Ketua Komisi 12 ya, yang membawai bidang energi sebagai mitranya di ESDM, Bung Doni Mariadi Ukon. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Bung Doni, terima kasih banyak sudah mau kembali lagi ke Ruang Dialektika. Harapannya sih ini agak rutin gitu, karena ini saya biar bisa menuntut suara rakyat untuk suara perwakilan rakyat untuk menjelaskan ini ketika dari pemerintah tidak ada penjelasan yang utuh, tahu-tahu diumumkan tengah malam nanti meningkat gitu. Padahal beberapa bulan yang lalu sempat ketika di puncak-puncaknya eskalasi di Timur Tengah itu, penutupan Selat Hormuz dan sebagainya, Menteri Keuangan sempat meyakinkan ke kita bahwa sepanjang nilai tukar rupiah harga crude tidak di atas $100 sepanjang tahun ini mungkin nggak akan ada kenaikan yang signifikan. Faktanya naik seperti tadi malam. Apa yang terjadi sebenarnya, Bu? Mohon dijelaskan. Iya, terima kasih Mas Win. Ini saya mencoba untuk menjelaskan kepada halayak tuh masyarakat yang apa sih sebetulnya yang ada di dalam energi kita saat ini gitu, Mas. Jadi saya kalau boleh membagi energi itu, kita punya yang digunakan di kita ini Mas kan ada solar, kemudian ada BBM, dalam hal ini ada ada Pertalite, ada Pertamax Group, kemudian ada solar, ada biosolar. Ini masing-masing punya jalannya masing-masing gitu Mas. Dan kita juga produksi gas juga banyak gitu Mas. Yeah. Saya coba kembali ke belakang, kita pada tahun 77, 78. Pada masa itu kita itu bisa produksi hampir 1,5 juta barrel per hari Mas. Dan kita itu adalah anggota dari OPEC. Organisasi negara-negara pengekspor minyak ya. Petroleum. Nah itu requirement-nya untuk kita menjadi anggota OPEC itu memproduksi di atas 1 juta barrel. Itu requirement-nya. Harus produsen gede lah. Iya. Dan kita juga pada saat itu kita sudah menjadi pengekspor, Pak. Kita mengekspor hasil crude kita. Nah, kita masuk ke sekarang, ke periode sekarang. Periode sekarang itu kita sudah tidak menjadi anggota OPEC, tapi anggota OPEC kita tuh bukan dicabut, tapi kita disuspend. Nah, pengertian suspend itu kan bertahan dulu, betul kan Mas ya? Disuspend. Kalau dicabut itu, ini orang udah nggak mungkin menjadi 1 juta, ya. Betul nggak? Kalau suspend itu karena masa percobaan lah, dianggap masih ada kesempatan. Gitu. Nah, kalau suspend itu, disuspend itu keanggotaan kita, berarti kan mereka melihat bahwasanya kemungkinan kita produksi 1 juta itu masih ada, betul nggak? Iya. Kalau anak sekolah kan, kalau ini di DO, kalau ini diskors. Diskors dulu, ini dia mampu mendapat nilai bagus. Kalau mau belajar. Iya. Nah, ini juga sama ya? Itu sama. Jadi, mengacu dari situ, berarti kan dunia pun melihatnya bahwasanya kita tuh mampu untuk memproduksi lebih besar.
dari 600 untuk kembali lagi ke atas 1 juta. Nah, dalam perjalanannya itu saya melihat ya ya ada istilahnya menahan untuk tidak mendevelop, lebih baik kita import. Ada situasi seperti itu. Ya ini permainan pedagang lah, Mas. Sorry, mungkin bisa saya perjelas. Sebenarnya ada kapasitasnya dan kita bisa, tetapi sengaja untuk tidak dieksplorasi lebih lanjut gitu. Kita lihat ke belakang misal 20 tahun terakhir ini, tidak ada development baru, sumur-sumur baru yang keluar untuk masalah crude. Berarti kan istilahnya gitu ya, kita bisa melihat loh kok ini kok nggak di-develop sih gitu. Nah, itu tidak ada perkembangan. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undangnya juga belum berubah sampai hari ini. Undang-undang migas ini, Mas, itu sudah sampai hampir 12 tahun. 12 tahun tidak dirubah-rubah. Maksudnya tidak dirubah itu sudah ada rencana untuk mengubah undang-undang migas ini untuk lebih advance kitanya. Mampu untuk memberi ruang kepada investor untuk mendevelop ini. Nah, undang-undang ini kan sebetulnya sebagai acuan dasarnya kan, Mas. Dan hari ini dari wakil pemerintah, dalam hal ini SDM, di bawahnya ada SKK Migas. Yang notabene secara hukum ini belum menjadi legitimate, Mas. Karena undang-undangnya belum dirubah. Jadi pada saat itu ada BP Migas namanya. BP Migas dirubahkan untuk sementara sebelum undang-undang ini selesai dibentuklah SKK Migas. SKK Migas itu dalam tanda kutip adalah sementara. Lah, pada sementara yang cukup lama ini yang membuat development juga tidak berjalan, undang-undang juga tidak saling menunggu iya. Gitu ya. Dampaknya sekarang pemain-pemain besar, kontraktor-kontraktor asing yang besar banyak yang balik kanan. Di Indonesia ini tinggal hanya beberapa pemain besar kayak misalnya BP gitu kan masih ada. Shell bukan tidak memiliki sumur di sini, Mas. Oh, iya. Nah, kemudian Chevron sudah balik kanan. Exxon. Chevron dan sekarang sudah menjadi Exxon, dan itu kan Exxon bergabung dengan mobil oil menjadi Chevron gitu kan. Jadi Caltex juga bergabung. Nah, ini semua udah nggak ada, Mas, balik kanan semua. Berarti apa? Suasana investasi di dalam dunia ini tidak dalam kondisi baik-baik saja, betul tidak, Mas? Mereka kan berpikir, ngapain saya investasi di Indonesia? Suasananya tidak baik-baik saja. Mereka pada balik kanan, Mas. Yang jelas-jelas tinggal ada di Indonesia hari ini adalah BP, Eni, PetroChina, kan ada beberapa lagi. Tapi yang lainnya kecil-kecil, Mas. Berarti kan suasananya tidak dalam kondisi baik-baik saja mereka untuk investasi di sini. Dia lebih baik investasi di luar. Kayak contoh soal kemarin, ada dari Eropa juga, mereka sebetulnya sudah ada di sini. Akhirnya mereka balik kanan. Bahkan sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Gitu kan. Jadi memang suasananya ini yang membuat orang juga mau investasi. Nah, yang keluar ini sekarang kayak gas. Contohnya misalnya Eni menemuin gas lagi. Namanya istilahnya IDD, Mas, deep water. Itu kurang lebih di kedalaman 2000 meter. Lepas pantai ya? Lepas pantai. Ada lepas pantai, ada di laut lepas, Mas. Jadi itu memang gas temuannya. Ya kalau gas itu kan ujung-ujungnya nanti ini agak panjang nih, Mas, ini saya ngejelasinnya nih. Kalau gas itu bagian dari edukasi ke publik itu. Karena banyak hal-hal yang mungkin kita sendiri memang selama ini nggak terlalu paham. Justru itu. Nah, itu situasi yang ada. Saya nggak perlu menjelaskan secara detail lagi karena nanti terlalu jelimet, Mas. Ini saya ceritain kondisinya saja. Nah, itu kita bicara kondisi energi kita. Dan hari ini yang kita cuman produksi itu dulunya pernah hampir udah sampai 1,5 juta barel per hari ini produksi kita nggak sampai 600.000, Mas. Approximately per hari ini ya, itu kita cuman 580 sampai 590 barel per hari. Dan perlu saya highlight lagi ya, ini bukan gara-gara cadangan kita itu sebenarnya sudah habis, sudah depleted itu enggak ya? Kalau misalnya gini, Mas,
kita melihat yang posisi ini kan kalau misalnya sumur dibor, mereka kan ada produksi yang terus meningkat, pada satu titik dia akan turun kan. Nah sebetulnya pada satu titik ini kan harus disiapkan dengan sumur-sumur lain atau teknologi-teknologi untuk mengangkat produksi ini, betul tidak? Dan itu ada. Dan itu ada. Dan ini seperti yang seperti yang Dibiarkan begitu saja gitu ya. import aja gitu. Karena import akan menguntungkan sekelompok ini, gitu, Mas. Ini juga perlu nanti diperjelas. Kenapa kok dibiarkan ada orang yang dalam tanda petik bisa mengendalikan situasi kita itu tidak produksi sendiri, tetapi lebih memilih impor gitu. Di mana perannya pemerintah untuk kemudian saya juga mesti, karena gini Mas, dari sisi undang-undangnya nggak kuat Mas. Tidak memberi insentif untuk produksi tadi. Saya itu aja dulu. Yang paling mendasar gitu kan. Undang-undangnya nggak clear sampai hari ini. Itu ada di komisi saya. Dari tadinya di komisi 7, komisi 12. Selalu ada ketahan untuk tidak dibahas. Dan yang alat apa? Yang benar hanya bahas undang-undang itu apa? Saya bolak-balik mencoba menekan, nanti pemerintah tidak mau tunggu dulu, tunda. Nanti mereka ya rata-rata ya kita sendiri, karena ini inisiatifnya kan kita nih Mas. Jadi kita yang coba ngegas, ketahan lagi. Ngegas lagi kita untuk membahas undang-undang ini, ketahan lagi. Jadi ini berangsur cukup lama. Saya saja Mas sudah 2 periode, maksudnya saya udah periode ketiga hari ini, itu belum kelar-kelar Mas. Dari semenjak saya masuk DPR sampai hari ini undang-undang ini belum kelar. Bukan belum kelar, revisinya tidak berjalan. Dan permasalahannya Mas di DPR, kalau itu belum selesai sampai di ujung Mas, begitu satu periode tidak pembahasan, tidak clear, masuk ke periode berikutnya, belum tentu jadi tidak carry over Mas. Balik ke nol Mas. Pembahasan lagi, capek kan? Apa kayak ngisi BBM gitu ya? Iya. Gitu ya. Nah ini yang kita lihat masalah undang-undang. Dan ini jadi sekarang willingness-nya nggak ada. Nah kita melihat ini, saya kemarin dengan teman-teman di Komisi 12, terutama dari fraksi PDI Perjuangan, kita betul-betul Mas kenceng, kita bilang pokoknya ini kita harus kelarkan undang-undang migas. Karena apa? Kita ini dalam kondisi energi yang tidak baik-baik saja. Nah kayak kemarin SKK migas sempat kita kira-kira 2-3 tahun yang lalu pernah naik ke publik. Target 2035 mereka sudah bisa produksi 1 juta barrel. Tapi dalam perjalanannya ya undang-undang ini nggak kuat, undang-undang ini tidak berjalan, yang ada bukan naik malah turun Mas. Produksi itu dari 600. Dan karena undang-undangnya nggak ada yang bisa dipakai untuk sebagai bahan untuk mendorong itu ya. Oke. Itu cerita mengenai kondisi. Nah, sekarang saya cerita mengenai kondisi energinya. Energi itu kita kan terbagi dari energi yang dimanfaatkan oleh masyarakat hari ini. Pertama, energi dari sisi yang di dapur lah Mas. Itu ya LPG. Energi yang kedua adalah energi untuk kendaraan. Itu mulai dari Pertalite, kemudian Pertamax Group, kemudian ada solar segala macam. Ini yang dimanfaatkan untuk kendaraan dan juga industri. Yang berikutnya adalah gas. Gas alam yang kita miliki itu adalah dimanfaatkan untuk diproduksi untuk didistribusi kepada industri-industri dengan menggunakan 2 cara. Cara yang pertamanya adalah gas keluar, kemudian sedikit diproses dan itu langsung didistribusikan ke masyarakat dan industri menggunakan pipa. LNG, CNG itu ya? No, itu gas alam. Oh, itu gas alam. Ya. Tapi kalau sudah kita misalkan, ini gas, karena gas ini kalau dalam gas alam itu tidak bisa di stop. Jadi begitu dia keluar, itu harus langsung jalan distribusi Mas. Okay. Itu kan hukumnya gas Mas. Dia nggak bisa disimpan. Kalau disimpan meledak ya? Nah, kalau dibicara simpan, karena itu ada tekanan Mas ya. Kalau itu bicara disimpan, harus diproses. Prosesnya jadi apa? Itu tadi, menjadi LNG dan menjadi CNG. Nah kalau LNG itu punya proses gede, yang sekarang kita punya kilang LNG yang di Arun itu. Arun sudah berhenti, Badak di Bontang itu ada pabrik LNG,
kemudian di BP yang ada di Papua ada LNG, kemudian ada lagi yang di Pulau Sulawesi itu yang punya Mitsubishi dengan Medco itu juga apa namanya Donji Tomori. Nah itu juga LPG, itu juga LNG dan itu setelah diproses itu didistribusikan menggunakan kapal. Sampai di lokasi yang dia mau pakai dari LNG diproses lagi menjadi gas lagi langsung didistribusi menggunakan pipa. Jadi misalnya diproduksi di Kalimantan, LNG-nya dibawa ke ujung Jawa nih misalnya Mas. Di sana itu ada proses di situ, langsung ada pipa. Nah, itu didistribusikan ke Ada terminalnya ya, iya, nanti ada, baru ada terminal didistribusikan. itu terus ada proses di situ dengan dengan FSRU. Nah, itu baru didistribusikan ke masyarakat. Nah, masyarakat itu apa? Pertama adalah industri yang menggunakan dan digunakan untuk klaster-klaster. Jadi Jadi perumahan-perumahan ya. perumahan-perumahan yang memang compound gitu Iya, Mas ya. iya. Nah, itu ada jaringan pipa di Iya. situ dan itu sudah berjalan sekarang. Biasanya perumahan elit biasanya gitu ya, fasilitas ininya. Enggak juga. Enggak juga Enggak ya? juga Mas ya. Pokoknya begitu kelompok dekat Iya, pipa iya. itu bisa dimanfaatkan. Dari klaster satelit gitu tuh Ya. perumahannya. Konsep lagi yang berikutnya diproses menjadi CNG. Nah, CNG ini diproses untuk kebutuhan masyarakat. Bisa. Tapi tidak untuk dibawa ke dalam rumah, Mas. Contoh soal sekarang LPG 3 kilo itu kekuatan pressurized-nya di dalam tangkinya itu antara 10 sampai 15 bar kalau saya tidak salah. Sementara kalau CNG itu tabungnya pressure-nya tinggi sampai 200 bar. 100 kali. Kalau Kali lipat. misalnya itu ditaruh dalam rumah, itu podo ae sama bawa bom ke rumah, Mas, gitu kan. Ya itu bisa digunakan, tapi kan risikonya itu Risikonya. lebih tinggi. Terus siapa penggunanya CNG itu? Bukan rumah tangga biasa gitu ya? Jadi kalau CNG itu bisa distribusinya menggunakan kapal sampai di lokasi, kemudian dimasukkan ke dalam tangki, ya, truk tangki, dan itu diantarkan ke lokasi-lokasi yang compound jadi. Oh, oke. Nah, lokasi yang jadi gini Mas, Mengelompok ya pipa kita itu kan ada di misalnya Pulau Jawa ini sepanjang Pulau Jawa di bagian utara tuh ada pipa. Nah, dari di pipa itu kan menggunakan LNG yang dimasukkan menjadi gas. Nah, itu pipa itu yang masuk tuh Mas. Tapi kalau yang CNG ini dia dengan menggunakan tangki. Nanti dibawa distribusi ke lokasi yang ada compound dan ada tangkinya. Jadi khusus ya, Ya, lagi-lagi terkait tangki CNG-nya itu nanti si CNG-nya itu si truknya itu mengisi tangki itu. Mengisi tangki itu baru didistribusikan ke rumah langsung dengan menggunakan CNG ini digunakan di rumah-rumah. Oke. Jadi Tapi tabungnya nggak di rumah-rumah itu. tabungnya tidak di rumah. Karena kalau kita bicara CNG kita soalnya udah ngebahas ini dari sejak tahun 2015 2016. Iya nih, soalnya publik itu bertanya-tanya gini, Bung. Kita itu katanya penghasil gas terbesar gitu ya. Ada salah satu yang terbesar lah selain Rusia, selain Iran itu. Tapi kenapa LPG? Nah, ini kan orang rancu. Ternyata LPG itu bukan dari gas alam kan gitu kan. Nah, makanya ini saya jelasin lagi tadi. Ini masuk ke tangki, didistribusi lagi dengan rumah. Itu menggunakan pipa. Itu bicara CNG, itu tadi bicara LNG. LPG. Tapi kalau sekarang kita bicara LPG. Nah, ini lebih rancu lagi, Mas. LPG itu diproduksi lokal. Hasil produksi lokal itu cuma 18%. Bahan dasar dari LPG itu adalah apa? Minyak mentah. Bukan gas alam. Beda nih. Dua energi yang berbeda. Karena LPG itu adalah liquefaction petroleum, gas. Gas yang dihasilkan dari petroleum. Itu adalah propan dan butan. Nah, itu hasil turunan dari produksi. Nah, ini kita di kilang-kilang kita memproduksi, tapi hasil produksinya cuma 18%. Dari kebutuhan. Dari kebutuhan. Sementara kebutuhan kita itu kurang lebih hampir 9 juta kiloliter per tahun, itu di 20% diproduksi lokal, 18% lah, sampai 20% maksimum, 80%-nya itu impor. Yang 10% itu kita impor dari mana? Dari Timur Tengah. Yang 70% itu dari Amerika, Mas. Dari Amerika. Yes. Hari ini. Nah, dari posisi 9 juta kebutuhan kita,
itu 8,5 juta itu digunakan untuk gas 3 kilo yang subsidi. Dan yang 500.000 setahun itu digunakan untuk yang non subsidi. Berarti berapa persen itu, Bung? 5-6%, cuma 5. Makanya 95% dari kebutuhan gas LPG itu ternyata disubsidi. Disubsidi. Dan itu impor. Dan ini juga yang lagi-lagi terdampak dinamika di Hormuz kemarin. Oh iya, sangat. Dengan situasi kemarin di Selat Hormuz, ada satu daerah, saya lupa namanya, itu di MENA, itu ada fasilitas yang kena rudal dari Iran kemarin, itu fasilitas LPG. Penyimpanan LPG yang untuk didistribusi ke kita. Itu 10% masih di UAE itu ya? Iya. Itu kena. Lah, yang berikutnya dengan lihat kondisi harga begini, punya LPG, kan harga langsung naik, Mas. Karena memang pasar harga juga naik. Iya. Nah, berarti beban masalah LPG ini juga untuk pemerintah menikul subsidi cukup berat. Ini akan naik gila-gilaan. Tapi pemerintah yang akan dia bisa naikin kan cuma yang 500.000, Mas. Kalau yang subsidi ini kan memang target pemerintah untuk menjaga harga ini. Pikulannya kan berat banget ini pemerintah. Untuk dengan gejolak harga yang naik, dan LPG masih harga segitu. Dan ini saya bilang tadi, Mas, LPG itu adalah bahan bakar yang paling mahal di dunia, Mas. Propan butan itu paling mahal di dunia. Jadi kita menggunakan di masyarakat itu gak gampang, Mas, ini. Iya, disampaikan. Ini mungkin juga soalnya ya saya nggak tahu ya salah komunikasinya di mana ya. Jadi dulu waktu transisi dari minyak tanah ke LPG itu kan yang dinarasikan itu kita meninggalkan minyak tanah karena untuk mengurangi tekanan karena kita sudah tidak lagi net eksporter minyak bumi tadi kan. Sehingga kemudian karena kita kaya gas, maka gantilah LPG gitu. Itu kan narasi yang dibangun kalau saya nggak salah ingat itu kan seperti itu oleh Pak JK saat itu sebagai apa istilahnya tokoh utamanya untuk mendorong transisi energi ini. Tapi ternyata sama-sama juga dari eksplorasi minyak juga kan. LPG itu produksinya gitu. Dan kapasitas kita malah jauh lebih kecil daripada produksi minyak bumi untuk konsumsi bahan bakar gitu. Nah ini kan kembali ke pertanyaan tadi, kenapa kok ini nggak bisa ditahan gitu sekarang naiknya itu sebegitu tinggi gitu dari yang dijanjikan kapasitas fiskal kita katanya bisa menjaga harga itu kalau tidak harga CPO tidak naik dan hari ini harga CPO kan sudah lumayan turun sudah di bawah 100 kemarin kalau nggak salah sudah 90-an dolar per barrel gitu. Kenapa kok naik sekarang gitu? Ada masalah lainnya atau ada yang publik lagi-lagi nggak paham tentang bagaimana konsumsi energi ini? Oke, kita kan tahu bahwasannya kebutuhan kita ini juga kan impor crude. Kita masih impor crude dan kita masih impor produk. Produk itu adalah base oil atau bahan dasar minyak, bahan dasar BBM yang kita impor dari negara pemproduksi. Jadi misalnya kita beli BBM sudah dalam bentuk bukan dalam bentuk crude tapi udah dalam bentuk produk, tinggal kita blend menggunakan menghitung nanti oktannya berapa kan gitu, Mas, untuk di blending. Nah, ini juga negara-negara asal yang paling dekat buat kita adalah Singapura dan Malaysia. Mereka memproduksi di kilangnya. Crude-nya dari mana? Ya crude-nya juga dari daerah-daerah sana semua, Mas. Dari Timur Tengah, dari negara-negara importir crude gitu loh. Mereka produksi diproses di sana, kemudian baru dibeli sama kita. Terus kita juga beli crude dari luar, masuk ke Indonesia, diproduksi juga di kilang kita. Karena kapasitas kilang kita itu sekitar 800.000 barrel. Sementara lifting kita itu antara 500. Berarti ada sekitar 300-an ya, itu impor. Yang tadinya kita dari 580, 590 itu kita 10% masih kembali ke luar, maksudnya di ekspor karena memang itu kan adalah jatah dari kontraktor, Mas. Jatah dari kontraktor yang mereka berhak menjual kemana saja. Tapi kan kemarin memang ditekankan bahwa semua produksi, semua jatah ini semua diserap di dalam negeri. Nah, ini sudah terjadi sekarang. Jadi 580, 590 ini sudah dimanfaatkan di dalam negeri. Termasuk jatah kontraktor tadi? Iya.
Nah, sekarang kalau kita melihat ada situasi seperti ini, kan kita lihat tadi LPG sendiri juga, eee, pada saat itu kita memproduksi ya banyak LPG, tapi kan demand-nya juga kan terus naik terus, Mas. Sementara kita juga punya crude juga pada saat itu banyak masih tinggi produksi kita. Nah sekarang dalam kondisi crude-nya menurun, ya kan, kemudian, eee, hasil LPG-nya juga hasilnya menurun, kemudian demand dari LPG-nya terus berkembang. Jadi akhirnya sudah tidak jadi efisien. Nah sekarang kita mau memaksakan untuk memproduksi LPG di dalam negeri, itu juga nggak gampang, Mas. Tidak mudah untuk, bisa memproduksi itu. Jadi kita harus, itu sebetulnya harus, Mas, harus mencari alternatif selain LPG. Mau tidak mau kita nih, sampai hari ini kita 80% kita masih impor. Yang harganya hari ini besar sekali, tinggi sekali. Nah, contoh seperti yang disampaikan Mas tadi, bahwasanya kok apa sih ujuk-ujuk kan crude juga sudah turun, terus hari ini kenapa ujuk-ujuk, Pertamax terus jadi dinaikkan. Kita balik ke belakang. Tanggal 1 April itu pemerintah sempat bikin isu mau naikkan harga BBM. Ya. Tanggal 1 April. Dan saya yang mengatakan bahwasanya itu harus. Karena apa? Tidak mungkin memikul beban yang cukup berat. Pemerintah bertahan untuk menahan harga yang subsidi. Tapi yang non subsidi tidak mungkin disubsidi juga, betul nggak Mas? Dan nggak mungkin dipikul oleh Pertamina. Ya. Harus dilepas ke pasar. Gitu. Harus lepas. Dan memang harganya Pertamina pun yang non PSO atau yang non subsidi itu sudah lepas pasar harganya. Kita tidak sadar aja, BBM sempat harga turun, nggak berisik masyarakat. Tapi begitu BBM naik lagi, rame. Tapi pada saat BBM, kita lihat aja recordnya BBM, ada naik turun kan. Itu karena terikat dengan pasar. Memang kenaikannya pada saat itu cuma $2, $3, $4. Nah, dengan kondisi yang kemarin terjadi, geopolitik ini terjadilah kesulitan mencari bahan dasar. Karena memang harga juga naik, gitu kan. Iya. Kemudian kapal juga nggak bisa lewat. Iya, kapal tidak bisa lewat, harga akhirnya naik. Nah, efek dari harga naik itu bukan pada saat harga naik, hari itu pemerintah juga naikin harga BBM, nggak mungkin. Karena apa? Karena yang diproduksi hari ini adalah crude oil yang dalam kondisi harga yang beberapa bulan sebelumnya. Kontrak sebelumnya. Iya. Jadi tidak semata-mata ini naik langsung naik. Jadi pada saat crude yang negosiasi di awal, ini masukin di sini. Ini masih bertahan kan di posisi ini. Tapi yang sekarang naik, ini akan efeknya ke depan lagi kan Mas. Tidak semata-mata langsung naik. Karena barang yang diolah, nilai harga belinya udah mahal. Ya. Paham ya kira-kira Mas ya? Jadi memang tidak semata-mata hari itu BBM langsung naik, tidak. Nah melihat sekarang katanya, BBM sekarang udah turun, tidak dengan harga di atas 100, sekarang 95, 94, 96 di situ. Hari ini segitu. Tapi pada saat kita beli yang harganya 114, pada saat harga kita 110, hari ini nongol barangnya. Oke. Gitu loh, kurang lebih gitu Mas. Jadi yang hari ini turun itu baru kerasanya mungkin beberapa bulan ke depan gitu ya. Iya, kira-kira begitu Mas. Tapi kalau dari sisi pasokan ini kan juga jadi pertanyaan. Kemarin sempat ada isu katanya kita dapat dari Rusia juga gitu ya. Dan harganya katanya di bawah harga pasar. Itu nggak ngefek ke menahan harga? Ya, saya sendiri melihatnya tidak mudah. Harus tidak proses pembeliannya tidak seperti yang berlangsung sekarang. Karena proses pembelian yang hari ini itu ini ada 2 masalah yang berbeda nih Mas. Yang masalah memang crude Rusia itu murah. Dan itu bisa diproduksi di kita. Ada beberapa kan mereka tuh crude-nya atau minyak mentahnya itu ada standar kekentalan ya speknya Mas ya. Ya. Ada medium crude, ada light crude, ada heavy crude. Nah, ini macam-macam. Nah, itu kebetulan ada beberapa yang kita bisa manfaatkan. Saya pikir statement itu betul, 150 juta Rusia siap untuk produksi kita 150 juta setahun dikirimkan ke kita. Tapi apa yang terjadi? Pertamina tidak bisa beli crude-nya Rusia.
secara langsung. Karena apa? Dia punya, apa istilahnya ya, utang. Pertamina itu punya utang yang namanya global bond. Oke. Utangnya ini adalah dari dan Europe nih, Mas. Ya. Itu dulu harus diselesaikan kira-kira gitu. Kalau dia membeli di situ ada di stated tidak boleh bertransaksi dengan negara yang sanksi. Ya. Kalau Pertamina beli barang itu, langsung cair ini Mas global bond-nya. Ya. Rawan, Pertamina takut Mas. Dan nilainya cukup besar. Contoh soal kemarin ini ya, ada bilang minyak Rusia mau masuk. Nggak mungkin, Pertamina nggak berani. Makanya pemerintah sekarang lagi memikirkan konsep untuk membeli crude dari Rusia tidak menggunakan Pertamina pembeliannya. Saya ada beberapa teman-teman di energi Jalan belakang kira-kira ada gitu. bukan jalan belakang. Jadi dengan cara lain, yaitu dengan institusi lain yang membeli. Jadi pemanfaatnya yang memanfaatkannya adalah Pertamina, tapi pembelinya bukan Pertamina. Biar Pertamina nggak kena. Bagaimana caranya? Ini mereka lagi pikirkan. Bondnya tadi ya. Oke. Tapi prinsipnya ada memang komitmen dari Rusia itu. Oh ada, tapi nggak bisa dieksekusi karena situasinya seperti itu. Tapi kalau itu nanti bisa ketemu cara untuk mendatangkan itu tanpa Pertamina ada problem dengan bondnya, itu akan mempengaruhi pasokan kita. Kalau misalnya sampai kita bisa beli dengan minyak Rusia itu cukup membantu, gitu Mas ya. Dan harga juga akan menjadi harga yang kompetitif, kita akan di bawah dan akan lebih murah. Itu ada efeknya kan nanti kan harga BBM juga akan turun, gitu di kita. Yeah. Tapi kan tidak semudah itu, karena ya ini kan masalah geopolitik yang terjadi Mas. Iya. Ini kita nggak gampang karena apa Mas ya? BBM ini kita itu dalam situasinya, kalau saya bilang tidak dengan kondisi baik-baik saja. Saya boleh bisa sampaikan karena gini, contoh ketahanan kita. Yeah. Ketahanan operasional kita dari sisi BBM itu sekitar 24 sampai 27 hari kalau kondisi normal kemarin, Mas. Tapi dalam situasi ini mereka cuma 14 sampai 15 hari. Terus masa pemerintah bilang situasi energi kita baik-baik saja? Lah wong Filipina aja, Mas. Dia punya ketahanan sekarang cuma 45 hari, Mas. Sudah mengatakan darurat energi, Mas. Iya. Di sana orang antri BBM sudah mulai. Iya. Sementara kita 14-15 hari. 14-15 hari itu barang yang ada di tangki kita yang bisa didistribusi. Iya. Kalau hari ini berhenti, ada supply dari luar, import 15 hari lagi habis. Ada 15 hari lagi kita habis. Itu sebetulnya bukan ketahanan energi, itu adalah ketahanan operasional. Yang dimaksud dengan ketahanan energi adalah energi yang kita simpan kalau terjadi apa-apa ini kita manfaatkan kan gitu. Meskipun nggak ada pasokan itu kita masih bisa bertahan lebih lama gitu ya. Itu jadi ada ketahanan operasional, ada ketahanan energi nasional. Nah, makanya kemarin pada tahun 2024 ada Perpres nomor 96 yang dikeluarkan oleh Presiden pada saat itu di saat-saat akhirnya Pak Jokowi itu ada Perpres yang mengatakan CPE, cadangan penyanggah energi kita. Tapi itu perlu investasi Mas, kita perlu karena tangki kita nggak banyak. Kita punya tangki penyimpan, investasi kita belinya crude-nya dulu, masukin ke dalam tangki itu kan takes time. Tapi sampai hari ini saya berapa kali tanyakan bagaimana mengenai CPE itu. Berapa? Kalau amanatnya di CPE berapa? 30 hari. 30 hari itu harus ada ketahanan. Bahkan untuk hanya 30 hari aja kita kapasitas tangkinya nggak punya. Yang punya kapasitas tangki hari ini adalah tangki-tangki untuk penyimpanan dalam konteks ketahanan operasional. Oke. Untuk bahan bakunya gitu ya. Bahan bakunya dari produknya semua itu kita punya ketahanan itu. Nah, makanya sekarang kita punya ketahanan. Kalau kemarin itu harga misalnya naiknya gila-gilaan, kemarin sempat crude sampai 114 segala macam, Mas. Kemudian produksi harga BBM tidak dinaikkan pada saat tanggal 1 April itu bertahan sampai tanggal 18. 18 itu non subsidi akhirnya naik kan Mas. Pertamax naik pelan-pelan tapi yang grup Pertamax yang lainnya naik gila-gilaan kan Mas. Yang DEX yang ini yang turbo. Karena memang peningkatannya cukup tinggi ya. Kita pada saat itu ICP kita kan 70 sampai $80 lah kurang lebih kan.
Pada saat itu kan naik langsung 90, 100 sampai kan 110. Jadi signifikan naiknya. Nah, kalau pada saat itu tidak dinaikkan harganya, Mas, Pertamina itu bisa mikul beban yang non PSO, beban yang non subsidi, 6 triliun per bulan. Mati, Mas. Perusahaan mana kalau semikul 6 triliun per bulan ya mati, Mas. Iya tah? Perusahaan gede apa dia Iya, harus mikul itu? iya, Suka tidak suka, mau harus tidak naik. mau, mereka harus lepas naik. Nah, sekarang kewajibannya pemerintah mempertahankan harga yang subsidi tadi. Pikul dengan dana subsidi. Iya. Nah, problemnya dengan selisih yang terlalu jauh antara subsidi sama yang non subsidi ini kan yang dikhawatirkan. Tadinya konsumen kelas menengah yang beli 12.000 itu masih merasa mampu gitu ya. Ketika dihadapkan pada pilihan antara 16.000 atau ikut ngantri yang 10.000, ketika tata kelola kita tidak berbasis konsumen gitu ya, tidak berbasis apa identitas pengguna gitu, tapi berbasis kendaraan. Ini kan akhirnya yang dikhawatirkan kebutuhan untuk pertalite, kebutuhan untuk BBM yang bersubsidi kan akan melonjak gitu kan. Oke. Nah kalau melonjak kan lagi-lagi nanti timbulnya ya kelangkaan lagi gitu. Nah, Gimana mengantisipasinya? mengantisipasinya kan hari ini sudah menggunakan barcode, Mas. Yang subsidi sudah menggunakan barcode yang maksimum per hari itu 50 liter, Mas. Konsep itu tetap harus dijalankan. Jadi jangan ya kita masyarakat mampu ya jangan main ke bawah lah. Kalau sayangnya kalau masyarakat itu hanya dihimbau itu nggak bisa, Bung. Harus ada sistem gitu loh Nah, yang ini sistemnya sekarang dengan menggunakan barcode yang sudah berjalan, Mas, gitu kan. Tapi balik lagi, ini kondisi di lapangan kayak apa. Saya banyak yang bermain juga gitu. Nah, ini juga satgasnya juga harus saya tahu kerja. persis itu soalnya saya itu tiap pulang ke Malang itu naik bis ya. Bis itu bawa 3 plat nomor. Loh itu dia. Yang itu kemudian dipakai untuk kemudian barcode-nya itu didaftarkan. Masyarakat awam juga sama banyak yang Iya, kayak gitu gitu. makanya. Nah, ini Mobilnya mobil yang non subsidi tapi satgasnya memang betul-betul juga harus turun. Ini kita semua sama-sama lah, Mas. Dari satu sisi kita menjaga untuk pemerintah juga menjaga untuk betul-betul subsidi ini tepat sasaran. Kemudian kembali lagi kepada masyarakat yang mampu. Ya situasi dunia seperti ini, kalau lu mampu, ya beli ke atas. Kalau nggak mampu, ya tahan dulu dong. Ya kita nggak usah apa, keluyuran. iya kayak gitu ya. Kita jangan boros dulu deh posisinya, begitu loh. Contoh soal misalnya sekarang dikasih WFH hari Jumat. Maksudnya Jumat WFH itu kan ya Mengurangi konsumsi untuk energi ya. iya bukannya terus jadi Jumat Sabtu Minggu ya kita mudik jalan-jalannya pakai BBM lagi, Mas. Gitu ya. Jadi memang kesadaran ini harus dilakukan betul-betul oleh ya itu dari pemerintah sendiri, kemudian dari pemerintah betul-betul fokus kepada itu, bahwasanya yang subsidi itu benar-benar tepat sasaran karena subsidi itu adalah kepada masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang mampu jangan balik ke bawah dong. Dia pakai dong yang sebetulnya haknya dia adalah yang mana? Yang non subsidi, lakukan itu. Kalau dia nggak sanggup, ya tahan dulu dong. Harus dibangun kesadaran gitu ya. Yes. Saya pikir Eee, jangan kita terus bolak-balik, "Oh, apa, pemerintah tidak sanggup," segala macam. Nah, sekarang pemerintah juga sudah mencoba dari Pertamina dengan menggunakan barcode, kemudian ada, apa namanya, istilahnya CCTV yang menggunakan itu, bisa, mengontrol pembelian. Banyak sih, Mas, bensin-bensin subsidi di, SPBU-SPBU ada yang beli yang udah pakai tangki yang dimodifikasi, yang udah bisa nyedot 200 liter, 300 liter ya, Mas, ya. Itu mainannya mereka gitu. Nah, ini Satgas turun untuk dan itu dilakukan oleh dalam hal ini sekarang BPH Migas ini turun ke lapangan. Mungkin itu yang kurang ya selama ini kelihatan kesan bahwa kemudian pemantauan di tingkatan hilir ini, di tingkatan distributor ini, itu yang rasanya memang secara tata kelola itu ya sejauh ini yang dihargai itu paling cuman toiletnya yang gratis saja, Bang, sama musholanya yang bersih gitu ya. Ya, Tapi bahwa keketatan untuk penggunaan mobil bersubsidi, apa kendaraan bersubsidi atau enggak, antri di barisan mana itu rasanya masih sangat kurang gitu. ya mungkin posisinya sekarang kan makanya saya bisa sampaikan dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kalau pasokannya sendiri, oke, kalau tadi sudah dengan berbagai macam dinamika kemarin kita tinggal 14-15 hari. Di negara ASEAN itu kemarin sudah sempat antri di Filipina, di Thailand sudah menjadi isu nasional juga bahkan gitu. Bukan hanya ketersediaan apa bukan hanya daya beli tapi ketersediaan gitu. Di kita ketambahan lagi nilai tukar kita kehajar juga sama dolar, Bu.
Padahal transaksinya kan hampir semuanya juga dengan dolar. Ini kan kita kena double whammy juga. Pasokannya menurun, daya beli kita juga terbatas gitu. Ini gimana? Aman apa enggak dari kacamata teman-teman di Tadi Farming? saya kasih statement sedikit Mas, tadi di awal saya bilang bahwasanya energi kita tidak dalam posisi baik-baik Baik-baik. saja. Jadi contoh misalnya sekarang LPG 3 kilo, ketahanan yang normal kita selama ini itu adalah 17 sampai 18 hari. Karena storage kita, penyimpanan kita adalah sebesar itu untuk kebutuhan kita selama 18 hari. Nah, itu ada di beberapa titik, kayak ada yang di Merak itu ada Tanjung Sekong itu paling besar, kemudian ada yang di Kalimantan, kemudian ada yang di apa namanya, di ujung Pulau Jawa di dekat Banyuwangi kalau nggak salah juga ada beberapa titik lah yang untuk storage dan juga ada di Sumatera juga ada. Tak di Arun tuh Mas, itu ada receiving untuk LPG juga. Nah, cuman sekarang kapasitasnya itu antar 17 sampai 18 hari dalam kondisi normal. Hari ini tidak baik-baik saja karena apa? Pasokannya sendiri kan agak tersendat-sendat, Mas. Masalahnya tersendat-sendat itu karena apa? Pertama, harganya juga naik. Yang kedua, kapal nggak banyak. Ya. Jadi yang pengangkut ini kan bermasalah, yang lagi nguplek di Selat Hormuz itu sendiri kan juga ada beberapa kapal. Jadi memang kondisinya seperti itu. Ya hari ini mungkin kita misalnya operasional bertahan di 9 hari. Udah turun, Mas. Karena Wah, hebat situasi sekali loh Bung, 9 oh hari. justru itu. Nah, itu situasinya tuh. Terus diisi terus sama Pertamina. Dia mencari dari manapun. Itu Pertamina kerja banting tulang untuk mencari LPG di mana-mana. Kita kemarin infonya kemarin kita mau ada LPG yang pressurized yang dari ada sedikit harus diproses itu dari Brunei kalau nggak salah kita juga akan dapat dari sana tapi jumlahnya nggak banyak. Dari semua spot perusahaan Pertamina ini berusaha untuk mencari LPG untuk mengembalikan posisi 18 hari ini, Mas. Nah, bayangkan kalau sampai itu fail, Mas, sampai itu gagal, yang demo ke jalan kan bukan bukan Mahasiswa. mahasiswa, Mas, yang jalan ke jalan ibu-ibu turun ke jalan nggak bisa masak kan. Nah ini dijaga betul. Terus saya angkat topi sama teman-teman Pertamina berusaha betul mencari LPG untuk kebutuhan ini. Jadi kemarin sempat turun sampai 7 hari, naik lagi, bisa balik lagi Mas, 11 hari. Nah itu insya Allah bertahan terus Mas, ada di situ gitu Mas. Ya, tapi kan kita nggak tahu Mas. Situasi perang ini kan juga efeknya cukup Iya. apa ya, cukup Dan tinggi gitu nggak Mas. selesai-selesai gitu. Ini nggak tahu kenapa itu kayaknya mempertahankan ini terus-terusan sebagai isu gitu. Katanya mau damai, mau gencatan senjata, Ya tapi tetap ini aja lanjut. ini dampaknya yang ada sekarang dan permasalahan yang kedua, apakah itu dari LPG, apakah itu dari crude oil, apakah dari BBM, kita itu kalau dulu kita, pernah punya kontrak dengan beberapa supplier itu yang saya tahu, itu dengan long term kontrak, Oke. misalnya 3 tahun, 4 tahun. Jadi memang keterjaminan barang itu datang ke kita, karena mereka kan kalau nggak deliver kan mereka pasti akan kena, penalti gitu, Mas, ya. Jadi karena kita punya long term kontrak, itu aman gitu kemarin. Nah sekarang ini posisinya, kita itu nggak ada kontrak yang long term, Mas. Jadi kita pembelian yang saya tahu itu pembelian Spot-spot Pertamina gitu ya. spot-spot. Nah spot-spot siapa yang bisa jamin, Mas? Sekarang mereka beli dan harga itu bukan dalam posisi hari ini kita, dapat harga, negosiasi, kita tender apa segala macam, wes hilang barang itu, Mas, sekarang. Karena yang pemilik barang adalah raja Iya. sekarang. Yang Jadi butuh banyak ya. iya, jadi pada saat itu mereka harus memiliki, sikap direct. Pertamina harus bersikap direct negosiasi. Jadi begitu ada offering harga, masuk dalam koridor waktunya, mereka delivery-nya bisa kapan, itu harus dinegosiasi langsung. Negosiasi karena harga itu akan bertahan hanya 24 jam. Iya. Pada saat 24 jam lepas, dia mau, kita mau Emang hilang, udah hilang barang, Mas. Karena ini di mana-mana minta. Nah, kalau ini kita kondisinya seperti ini terus, Mas. Pertamina diminta untuk, ya udah sekarang barang ada penawaran langsung direct negotiation. Nggak ada yang berani teman-teman Pertamina. Karena apa? Siapa yang bisa jamin 5 tahun lagi mereka akan diproses kayak teman-teman yang sekarang yang 18 orang di kejaksaan belum iya. selesai, Mas. Jadi bisnis jajan menurut tapi dikriminalkan kan Loh gitu. itu dia kan, padahal dia ingin membantu dan membela untuk kepentingan luas kan, Mas. Tapi dari sisi hukum mereka bisa kena, ya nggak berani, Mas. Nah makanya Iya, harus ada mempertahankan. payung hukum
yang bisa mereka lakukan itu, yaitu jadi kalau ada apa-apa mereka melakukan direct communication, ada yang melindungi mereka untuk kebutuhan Iya, ini karena gitu. menjalankan amanat ini kan gitu. Nah, sebetulnya apa yang kondisi? Kita kan dalam kondisi darurat energi, ada Perpres yang meng-cover itu untuk mereka bisa melakukan direct negosiasi. Mungkin mereka bisa mereka akan melakukan itu karena ada payung hukum yang kuat untuk Oke. membela mereka. Nah, ini kalau nggak salah saya sudah ada payung hukum yang untuk produk kalau nggak salah saya dan LPG. Jadi mereka juga udah bisa mencoba itu gitu ya. Ya kita lihat aja dan ini banyak apa, cara-cara atau tindakan-tindakan yang mereka lakukan untuk demi kepentingan ketahanan dari Iya. energi ini. Dan memang saya fokus gitu ya, kalau memang yang yang non PSO atau yang non subsidi itu memang sudah harga terikat Iya. pasar. Itu kita nggak bisa Nggak, tahan. kalau itu yang mengagetkan itu mungkin kenaikannya itu kalau ekspektasinya kan incremental gitu ya. Tadi kayak ya naik $1-2 ya efeknya naik Rp100-200 atau Rp500 gitu. Itu mungkin nggak terlalu kerasa gitu. Karena kalau saya lihat ada gap-nya Mas, ada jenggang waktu, waktu saat naik itu ada jenjang waktu yang mereka bertahan dengan harga yang mereka nggak mampu dan siapa yang bisa cover kerugian ini? Makanya terus mereka akan naikkan dengan Iya, cukup signifikan harganya karena untuk menutup kerugian yang kemarin Mas, iya. Dan gitu loh. untuk menggantikan kekhawatiran politik menaikkan BBM di Ya, bulan tapi April yang itu. paling utama Mas, ya paling utama sekarang kita berharap ini tugas kita adalah kita mengkondisikan bahwasanya yang benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak mampu adalah barang yang subsidi. Subsidi. Nah, Dan itu bisa dipastikan aman. kita coba mencoba untuk selalu mendorong ini supaya bertahan, supaya masyarakat yang tidak mampu juga tidak tidak kena efek yang Teori konspirasinya di medsos itu gini, Bung. Nanti orang yang tadinya beli Pertamax ikut beli Pertalite, akan kelangkaan. Lama-lama dikurangi pasokannya Pertalite. iya. Jadi Kalau yang posisi itu sih saya pikir nah ini mohon juga dijelaskan ke publik, tidak ada desain untuk kemudian mengurangi pasokan Pertalite gitu, ya, ya mengurangi makanya tadi saya kembali lagi kerugian. Mas, produksi Pertalite tidak akan dikurangin gitu kan, memang memang sudah ada pasarnya. Yang terjadi adalah orang yang dari pengguna non PSO turun ke bawah. Nah itu loh. Jadi ini yang terjadi. Makanya yang ini tetap harus dipertahankan dan memang proses yang sudah ada hari ini yang itu menggunakan barcode, kemudian satgas yang untuk menindak orang-orang yang melakukan pembelian jumlah banyak di dalam barang-barang subsidi itu juga ditindak Ditegakkan ya. langsung dan itu Sama ini Bung, yang publik itu juga ketidakmerataan. Kalau di Jawa itu distribusi relatif bagus ya. Tapi di luar Jawa itu sampai hari ini masih jadi problem itu distribusi. Tidak ada kelangkaan, tidak ada kenaikan itu pun kemarin sudah kelangkaannya saya mungkin bilang Mas, sebetulnya kalau itu distribusi saya melihat dengan Pertamina saya coba kejar mereka. Dari term of ininya Mas, pengirimannya itu nggak ada perubahan Mas. Maksudnya tidak ada pengurangan apa itu sama aja gitu. Berarti kan kita ngelihatnya apa Mas? Yang dari atas kan turun ke bawah. Yang dari non PSO turun ke bawah, yang non subsidi turun ke bawah. Yang walhasil ini barang kayaknya kosong gitu loh Mas. Kurang. Jadi kesadaran ini juga kembalikan kepada masyarakat juga yang bukan haknya jangan dilakukan. satu lagi strategi untuk mengurangi ini kan kemarin sempat ada 2 wacana. Pertama transisi ke energi kendaraan listrik. Terus yang kedua bauran bahan baku dari BBM ini mencampurkan sawit di solar. Ini sudah jalan atau belum proses untuk pertama Banyak transisi ke kendaraan ke listrik dulu kalau saya kalau kendaraan listrik ini kan sekarang sudah transisi sudah banyak gejolaknya cukup tinggi Mas. Jadi orang yang sudah sadar dan dia pikir ah gua karena kita produksi listriknya kan cukup melimpah. Jadi orang sudah punya kesadaran untuk beli mobil dengan yang listrik karena memang beban secara rupiah kepada mobil listrik ini kan cukup jauh berbeda dibanding BBM, Mas. iya. Jadi itu kalau kita lihat kondisi jual kendaraan listrik di pasar ini peningkatannya cukup signifikan. Jadi itu sudah kelihatan, Mas. Tinggal mereka yang menggunakan BBM ini
masih mau sampai kapan untuk bertahan. Ini juga ngebantu kan, Mas, jadi untuk demand kita dari sisi BBM. Tapi kalau untuk, transisi energi dari sisi lain, itu kan seperti yang tadi dibilang bahwasanya ada menggunakan bio untuk, solar, kemudian ada bio juga, Pertamax Green itu segala macam, itu kan menggunakan campuran, etanol dan juga menggunakan campuran dari sawit, Mas. Tapi balik lagi, Mas, posisinya kan juga harga sawit ada di posisi mana. Jadi pemerintah juga harus menekankan bahwasanya, posisi harga sawit ini tetap untuk membackup kebutuhan, energi kita. Mmm. Jadi jangan sampai posisi harga sawit naik tinggi, ya mereka kan lebih pikir, "Ah, gue jual, apa namanya, sawitnya keluar, saya ekspor saja sawitnya karena jauh lebih menguntungkan." Nah, itu kejadian itu juga harus ditahan dan itu betul-betul untuk menggunakan, mensubstitusi dari, solar dan juga, Pertamax Green. Nah, ini kita produksi produksi sawit misalnya sekarang harga lagi rendah, mereka pada mau gitu, tapi tahu-tahu nanti naik pas menanjak, nah itu yang harus ditahan, supaya produksinya juga naik. Karena, eee, bebannya yang hari ini ada di dalam bio ini kan juga, cukup cukup banyak nih, Mas, yang dibutuhkan untuk, sawit dibutuhkan atau metanol yang dibutuhkan juga cukup banyak. Jadi makanya pemerintah juga harus ngejaga, ya kita mendorong itu supaya ini tetap dijaga untuk menjadi kegunaannya untuk adalah, energi. Terakhir, memulihkan kita menjadi produsen net eksporter lagi, itu caranya gimana? Tadi kan Bung bilang sebenarnya masih memungkinkan karena kita toh masih di-suspend gitu ya, tidak dikeluarkan gitu dari keanggotaan OPEC. Ada nggak sih yang terbayang atau sudah pernah didiskusikan yang kemudian itu bisa didorongkan ke pemerintah untuk memulihkan lagi jumlah produksi kita melebihi konsumsi Ya BBM? ini kita coba terus dorong ke pemerintah ya, kita minta pemerintah untuk mencoba kita produksi sendiri. Karena dengan kondisi sekarang ini betul-betul yang lebih murah kita itu adalah kita menggunakan crude sendiri. Itu kan pasti lebih murah. Yang kedua, kita memproduksi hasilnya dari crude. Jadi crude yang diimport, kita produksi di kilang kita, baru dijual. Yang paling mahal Ya hilirisasi iya, istilahnya. yang paling mahal adalah kita beli barang jadi dari luar, itu lebih mahal. Dan situasi itu terjadi hari ini. Jadi mereka lebih membeli produk jadi daripada crude, gitu. Karena crude-nya juga lagi susah gitu kan. Jadi mereka, ya udah untuk mengantisipasi ini mereka beli produk. Produk itu kan istilahnya, Mas, ini kan produk ini mereka misalnya Singapura. Singapura itu dikirim dari Timur Tengah bahan bakunya. Ini udah kita kena beban ongkos ini kan, Mas. Beban ongkos ini diproduksi di sini yang harganya notabene lebih mahal daripada kita memproduksi sendiri. Kemudian kena transportnya yang dari Singapura ke sini kena transport lagi, masuk ke kita. Nah ini kan cost-nya double-double nih, Mas. Lain halnya kalau kita crude yang betul-betul kita bawa ke Indonesia, kita produksi sendiri. Ongkos produksinya kita sendiri jauh lebih murah daripada kita kan ngebayarin jadi ngasih rezeki ke negara lain, Mas. Daripada daripada kita produksi sendiri. Jadi lebih baik kita tetap importnya adalah crude gitu, Mas, kira-kira itu. Nah, untuk mendorong itu ke pemerintah itu, maksudnya ada nggak sih yang bisa dilakukan ya mungkin nggak dalam waktu cepat lah, untuk kemudian ini segera kita bisa mulai melakukan itu, Eee, apa ya, istilah kita juga presiden kan itu kan menjadi agenda utamanya, presiden hari ini ya, kemandirian energi itu, jadi dasar dari ini semua apa? undang-undang. Undang-undang. Undang-undang ini kita memang sekarang dari Komisi 12 tekankan kita harus selesai. Periode ini kalau bisa tahun ini kita bisa beres undang-undang migas. Begitu undang-undang migas, itu investor pada datang semua untuk betul-betul mereka mau Mhm, apa namanya, mendevelop, crude oil yang ada kita ketahanan kita masih ada gitu. bottleneck-nya di situ ya, Iya. undang-undang tadi ya. Bung, terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa memberi gambaran yang lebih lengkap ke audiens. Karena terus terang yang hari ini yang ribut itu memang kelas menengah, karena mereka sebagai di situasi yang ekonomi kayak gini kemarin merasa bahwa kita itu sudah nggak dapat bantuan sosial apa-apa gitu, BBM masih dinaikkan sebegitu dahsyat gitu. Tapi dengan penjelasan yang lebih utuh ini kan kira-kira audiens bisa lebih memahami gitu. Ya, Kalau saya memang nambahin sedikit aja, Mas, ya. Jadi yang tadi bilang Mas tadi bantalan, yang posisi di tengah tadi itu kan,
Ya, kita juga sadar diri gitu, Mas. Posisinya memang situasi ini bukan karena cuma di Indonesia aja. Ini di dunia ini posisinya lagi tidak baik-baik saja. Jadi, ya mari kita sama-sama kita, eee, apa namanya, memikul ini sama-sama supaya ini juga bisa clear nih, Mas, ke depannya. Kita survive gitu, kita survive, tapi yang paling utama janganlah kita menggunakan yang udah kita mampu, jangan kita yang pakai yang subsidi lah, Mhm. gitulah. Itu untuk menjaga stok kita lah, salah satunya, Mas. Jadi tetap aja main di atas lah, main menggunakan barang-barang yang non subsidi. Gitu kira-kira, Mas. Ya, sama mungkin sekalian pesan kalau ada pemerintah yang mendengarkan, ya komunikasi yang seperti ini itu kan harusnya lebih diintenskan untuk kemudian audiens itu, masyarakat itu biar tahu itu. Karena kan kesannya selama ini ya aman-aman gitu, kita nggak ada ya terjadi di luar itu tapi kita masih baik-baik saja kan gitu. Padahal ternyata ya nggak terlalu baik-baik saja gitu kondisi energi kita gitu. Harusnya kan itu diakui oleh pemerintah dan dicari solusinya bareng-bareng gitu. Iya, Tapi mudah-mudahan bisa didengarkan, dan mudah-mudahan Bung Doni tidak kapok ke ruang dialektika. Saya tunggu mungkin kehadirannya 3 bulan lagi untuk ngecek ketahanan kita apakah sudah kembali ke berapa, 18 hari ya? iya, Atau masih hanya, berapa tadi, 14 hari. iya, Ini kan ngeri sekali kalau nanti kapalnya ada yang mogok itu satu aja itu kan iya, betul. bisa bisa ngantri BBM kayak zaman tahun 98 gitu. Siap, saya siap akan, tidak perlu sampai 3 bulan sih, memang kalau ada situasi apapun memang saya harus harus Banyak sekali sebenarnya kalau ngomong investasi, ngomong tentang LH itu banyak yang bisa kita diskusikan gitu. Tapi baik, terima kasih banyak atas sama-sama, Mas. waktunya Bung Doni. Ya, Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila, Bung. salam Pancasila. Thank you, thank you. Makasih, Mas.